Alasan oposisi gencar hembuskan isu anti-Cina dan serangan balik Jokowi, ditulis oleh Nia Alif di siwa.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Mulai dari Jokowi menjadi presiden, isu Cina dan komunis selalu dihembuskan. Akhir-akhir ini isu tersebut semakin masif karena cendana dan anteknya ikut membangkitkan memori PKI. Mereka menuduh pemerintah pro-komunis. Bahkan kemarin saat hari lahir Soeharto, mereka menyebut kalau dia adalah satu-satunya presiden yang berani memutus hubungan dengan Cina. Ternyata isu Cina dan komunis tersebut tak lepas dengan keran uang mereka. Selama ini mereka terkait dengan mafia migas dan tergantung dengan minyak. Sayangnya pemerintah Jokowi yang anti-kapitalis malah menyiapkan saingan minyak. Dengan menggandeng Cina sebagai guru, Jokowi hendak membawa Indonesia sebagai negara maju dan menghempaskan dominasi minyak. Dahulu orang berkata siapa yang menguasai minyak itulah yang menguasai dunia. Makanya USA dan dolar menjadi mata uang dominan. Tapi saat ini dunia berubah. Sejak kesepakatan iklim Paris 2015, pengurangan bahan bakar minyak terjadi di mana-mana. Dunia sedang melirik teknologi litium. Masa kejayaan minyak digerogoti oleh energi terbarukan dan lebih bersih. Nikel yang diolah menjadi baterai litium adalah senjata untuk melawan dominasi minyak. Baterai ini akan menjadi bahan baku mobil listrik yang sebentar lagi diaplikasikan negara-negara di dunia. Raksasa industri seperti Mercedes, VW, dan Tesla berada di belakang Cina dalam pengembangan teknologi ini. Di bawah Jokowi, Indonesia sekarang berada di jalur yang benar. Inilah serangan balik mematikan dari Jokowi kepada oposisi dan para mafia migas di belakangnya. Saat ini masa depan cerah telah menanti Indonesia di bawah Jokowi. Dengan kepemilikan cadangan nikel terbesar di dunia, artinya Indonesia berpeluang mengembangkan menjadi litium dan baterai. Makanya Jokowi tak segan mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel setelah Uni Eropa memboikot produk sawit kita. Jokowi dengan percaya diri mengatakan akan mengolah keduanya dalam negeri. Uni Eropa kaget karena Indonesia mampu mengolah B30 dengan campuran minyak sawit yang kini sudah dipasarkan. Untuk nikel sendiri, di Morowali Utara tersedia bahan baku terhampar luas. Dilansir dari tambang.com, pemerintah telah meresmikan peletakan batu pertama pendirian proyek PT QMB New Energy Materials. Perusahaan kerjasama antara Indonesia, China, dan Jepang ini disebut sebagai proyek yang akan memproduksi bahan baku baterai litium. Sebelumnya PT QMB New Energy Materials diresmikan pada Jumat lalu, berdiri di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah. Ada 3 investor yang terlibat, diantaranya Gemco Ltd, Bram Recycling Technology Ltd, Singsan, PT IMIP, dan Hanwha. Wakil Ketua Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Risono, mengatakan di luar negeri proyek itu disebut nikel chemical atau pengolahan kimia nikel. Jika nanti setelah beroperasi, pabrik tersebut menghasilkan 50.000 mtMHP, kandungan nikel dan kobaltnya masing-masing sekitar 20.000 mt dan 2.500 mt, ukas Risono. MHP merupakan campuran nikel dan kobalt dalam senyawa hidroksida yang masih bercampur. Kandungannya sekitar 40% nikel dan 5% karbon. Nanti masih ada beberapa proses panjang hingga jadi baterai litium untuk kebutuhan mobil listrik di masa yang akan datang. Makanya saat ini Indonesia masuk menjadi salah satu dari 3 negara utama dari G20. Sekarang terlihat jelas siapa yang ingin Indonesia maju dan yang ingin negara kita tetap terbelakang dengan mengusung tema komunis. Saat kejayaan di depan mata, mereka ingin rakyat disibukkan dengan isu PKI, komunis, dan anti-Cina untuk memuluskan bisnis minyaknya. Tapi Tuhan tidak tidur. Dia yang menakdirkan Indonesia menjadi negara maju, maka tak akan ada satupun yang bisa menghalangi. Lewat tangan besi seorang Jokowi dan watak keras kepalanya, impian Indonesia Lewat tangan besi seorang Jokowi dan watak keras kepalanya, impian Indonesia sebagai negara maju ada di depan mata.